Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Divo Praditya, NPM 2375806 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil keseluruhan dari proyek dari tugas mini proyek kami. Ini adalah hasil keseluruhannya. Di sini saya akan membahas empat topik, yaitu yang pertama adalah menjelaskan desain umum aplikasi, mulai dari struktur package, modul, dan penerapan OOP. Yang kedua, menjelaskan alur dari aplikasi yang berjalan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali. Dan yang keempat adalah menjelaskan penerapan Lambda function pada implementasi. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan dari poin pertama, yaitu menjelaskan desain umum aplikasi mulai dari struktur package, modul, penerapan OOP. Nah, baiklah, yang pertama ini adalah struktur package. Nah, di sini ada package main dan package network configuration, dan ada modul main dan modul configuration. Nah, struktur seperti ini. Baiklah, lanjut ke penerapan OOP-nya. Nah, di sini di bagian ini ada class configuration. Nah, di sini ada fungsi init. Fungsi ini. Init ini adalah inisiasi object configuration dengan atribut IP address, gateway, dan subnet. Nah, terus itu sini ada fungsi validate. Di sini fungsi ini adalah melakukan validasi eh, untuk data yang dimasukkan berdasarkan jenisnya. Nah, jenis itu ada IP address, ada alamat IP, terus itu ada subnet dan gateway. Nah, selanjutnya ada fungsi save information. Nah, fungsi ini adalah menyimpan informasi berdasarkan jenisnya. Nah, menyimpan informasi itu maksudnya adalah seperti menyimpan data dari alamat IP, subnet, ataupun gateway. Nah, selanjutnya ada fungsi show information. Nah, fungsi ini adalah menampilkan informasi konfigurasi. Selanjutnya ada eh, class network device. Nah, ini juga ada fungsi init ini. Fungsi init adalah inisiasi objek network device dengan atribut nama device, device type atau tipe device, dan configuration object. Nah, selanjutnya ada fungsi display information. Nah, fungsi ini adalah untuk menampilkan informasi perangkat beserta konfigurasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di bagian di bagian modul main ini ada fungsi configuration save configuration to file. Nah, fungsinya adalah menyimpan konfigurasi ke dalam file. Terus itu ada fungsi save device to file. Fungsi adalah menyimpan perangkat ke dalam file. Selanjutnya ada fungsi load configuration from file. Fungsinya adalah memuat konfigurasi dari file. Selanjutnya ada load device from file. Fungsi ini adalah memuat perangkat dari file. Selanjutnya ada fungsi filter network configuration. Nah, fungsinya adalah memfilter konfigurasi berdasarkan keberadaannya dalam daftar perangkat. Nah, selanjutnya ada fungsi network device, filter network device. Nah, fungsi ini adalah memfilter perangkat berdasarkan apakah sudah dikonfirmasi atau belum. Maksudnya sudah dipakai atau belum seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari filter device by type and gateway. Maksudnya adalah memfilter perangkat berdasarkan tipe ataupun gateway-nya. Jadi kita bisa memfilter, kita ingin menampilkan berdasarkan tipenya seperti apa atau gateway seperti apa, seperti itu. Nah, sini kita masuk, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu menjelaskan alur dari aplikasi berjalan, aplikasi yang berjalan. Nah, secara umum, alurnya adalah yang pertama itu adalah memuat aplikasi. Nah, jadi maksudnya adalah ketika aplikasi dimulai, modul main ini akan dijalankan sebagai entry point. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu memuat konfigurasi awal dan perangkat yang disimpan. Ini ya, memuat konfigurasi dan perangkat yang disimpan itu adalah aplikasi akan menjalankan, akan mencoba
memuat konfigurasi jaringan dan perangkat yang telah disimpan sebelumnya dari file menggunakan fungsi load configuration dan load device dalam modul network configuration ini modul network configuration ini. Nah, jika file tidak ditemukan, maka daftar konfigurasi dan perangkat akan kosong. Maksudnya dalam sini ya. Jika ini tidak ada, jadi dalam fungsi ini saya membuat, jika kita memilih menampilkan daftar konfigurasi atau memilih untuk melihat daftar display daftar dari device ini, nah, maka akan langsung tampil seperti itu. Jadi saat aplikasi dijalankan, program eh, data-data yang telah disimpan dalam file ini akan langsung tampil seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga itu interaksi dengan pengguna. Jadi setelah memuat data awal, ketika update dijalankan ini, program ini akan memuat. Nah, barulah di sini fungsi-fungsi ini akan berjalan dari opsi satu, 2 dan seterusnya. Nah, jadi setelah itu pengguna akan dimintakan memilih opsi dari menu yang tersedia seperti itu. Nah, opsi itu meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah memasukkan konfigurasi baru, yang kedua itu menampilkan daftar konfigurasi, yang ketiga itu memasukkan perangkat baru, yang keempat tuh menampilkan daftar perangkat, yang kelima itu melakukan filter terhadap konfigurasi, jika filter terhadap perangkat, dan sini adalah filter terhadap gateway ataupun tipenya, dan yang terakhir adalah keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya adalah eksekusi tindakan yang dipilih oleh pengguna. Jadi, setiap kali pengguna memilih sebuah opsi dari menu ini, aplikasi akan mengeksekusi fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Nah, jadi misalkan jika pengguna ini memilih untuk memasukkan konfigurasi baru, maka save fungsi save configuration to file itu eh, di save konfigurasi to file ini akan dijalankan untuk menyimpan konfigurasi file tersebut. Nah, maksudnya adalah jadi ketika kita memilih opsi satu, nah, maka fungsi ini save configuration to file ini akan berjalan dan akan menyimpan input yang diberikan oleh pengguna ke dalam file ini. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima itu adalah penanganan input pengguna. Nah, jadi eh, setiap kali pengguna memberikan input, misalnya saat memasukkan konfigurasi atau perangkat baru, aplikasi akan memeriksa validasi input tersebut. Nah, jadi jika input itu tidak valid, aplikasi akan menangkap kesalahan dan memberitahu pengguna tentang masalah tersebut. Misalnya, saat kita memilih input konfigurasi. Nah, seperti ini. Jadi get subnet yang harus dimasukkan adalah 255.255.255.0. Nah, jika dimasukkan selain ini, maka akan muncul output seperti ini. Nah, subnet Mas harus 255, 255, 255 dan 0 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyimpan perubahan. Jadi setiap kali ada perubahan pada konfigurasi atau perangkat aplikasi akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam file menggunakan fungsi save configuration to file dan save device to file dalam modul configuration. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi setiap ada input input baru yang dimasukkan oleh pengguna atau user, maka hasil itu akan disimpan ke dalam sini, ke dalam dua file ini. Seperti itu. Jika dimasukkan adalah konfigurasi, maka akan disimpan di configuration.txt. Jika dimasukkan adalah device, maka yang akan disimpan adalah device.txt. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah keluar dari aplikasi. Nah, jadi saat pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi, memilih opsi ini, 0. Jadi setelah pengguna keluar tuh akan menutup rapih dan berhenti. Dan file itu akan tetap ada di dalam sistem ini, dalam file ini. Nah, jadi saat aplikasi dijalankan lagi, sistem akan meload semua file yang ada di sini. Nah, seperti itu, seperti yang saya jelaskan di awal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eh, ke poin yang ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali. Nah, jadi aplikasi ini memiliki beberapa mekanisme untuk menangani anomali atau kesalahan yang mungkin terjadi saat pengguna memberikan input yang tidak sesuai. Nah, jadi berikut adalah penanganannya. Nah, yang pertama itu adalah penanganan input tidak cocok. Ya, jadi misalnya saat pengguna meminta untuk memasukkan alamat subnet atau gateway atau IP address,
aplikasi akan memvalidasi input yang dimasukkan. Nah, jadi jika pengguna memasukkan tipe data yang tidak sesuai, seperti sebuah string, alih-alih angka, maka aplikasi akan menangkap kesalahan tersebut dan memberitahu pengguna bahwa tipe input ini tidak cocok seperti itu. Nah, terus itu validasi input yang tidak valid. Nah, jadi aplikasi menggunakan fungsi validate, fungsi ini, eh, fungsi validate dalam kelas configuration untuk memeriksa, oh di sini validate, di mana ya? Sebentar. Nah, ini fungsi ini, validate ini untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan oleh pengguna valid atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh saat memasukkan IP address baru, IP address, aplikasi akan memeriksa apakah IP address tersebut berada dalam subnet yang valid atau dan apakah sudah ada IP tersebut yang sama dalam konfigurasi yang sudah ada. Nah, jadi saat meload program ini, saat kita menjalankan, program ini sudah tahu bahwa subnetnya adalah subnetnya adalah ini, subnetnya adalah ini, nah, IP address-nya adalah ini, dan gateway-nya adalah ini, dan IP address adalah ini, seperti itu. Jadi jika pengguna atau user memasukkan IP address yang sama, maka akan keluar di sini IP address sudah digunakan, seperti itu. Selanjutnya, jika ada data yang dimasukkan tidak valid, seperti IP address tidak sesuai dengan format yang diharapkan, maka aplikasi akan menangkap pengecualian yang memberitahu pengguna tentang kesalahan tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, eh, menggunakan penanganan pengecualian ya. Di sini jadi terjadi pengecualian atau exception dalam proses validasi atau operasi lainnya, aplikasi akan menangkap pengecualian tersebut menggunakan blok try expect. Seperti ini ya, blok ini ya. Try dan expect. Hmm, accept. Maaf sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan masalah yang terjadi kepada pengguna. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika IP address-nya sama, jika IP address sama dengan subnet, maka akan muncul tidak boleh sama dengan subnet seperti itu misalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga itu menjelaskan penerapan lambda function pada implementasi pada implementasi fungsi program ini. Nah, jadi pada implementasi program ini, lambda function digunakan dalam beberapa fungsi filter untuk memfilter daftar konfigurasi dan perangkat berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi yang pertama itu ada ini. Sebentar. Oh, ini. Nah, yang pertama itu ada filter network configuration. Ini fungsi filter network configuration ini. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk memfilter konfigurasi jaringan berdasarkan keberadaannya dalam daftar konfigurasi, dalam daftar perangkat. Maaf. Yang selanjutnya adalah ketika lambda fungsi ini digunakan di dalam fungsi filter, nah, untuk menyaring konfigurasi yang memiliki objek perangkat yang cocok dengan daftar perangkat yang diberikan. Nah, selanjutnya ada fungsi any. eh, Mana ini? Fungsi any itu adalah digunakan untuk mengecek apakah ada perangkat yang menggunakan konfigurasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya digunakan untuk memfilter konfigurasi jaringan berdasarkan keberadaan dalam daftar perangkat. Nah, selanjutnya ada filter network device. Filter network device ini jadi dalam fungsi ini digunakan untuk memfilter perangkat berdasarkan apakah perangkat sudah dikonfirmasi atau belum, maksudnya sudah digunakan atau belum seperti itu. Nah, jadi lambda fungsi ini digunakan dalam fungsi filter untuk menyaring perangkat yang memiliki konfigurasi yang memiliki objek konfigurasi yang tidak sama dengan yang lainnya seperti itu. Jadi jika sudah ada konfigurasi, maka akan tampil sudah ada konfigurasi dan jika belum maka
akan muncul yang sebaliknya seperti itu. Terus itu ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi filter device by tipe dan gateway. Fungsi ini digunakan untuk memfilter perangkat berdasarkan tipe tipe dan atau gateway. Jadi, lambda function ini digunakan untuk menyaring perangkat berdasarkan tipe atau gateway yang diberikan oleh pengguna. Jadi, misal kita eh, memfilter gateway-nya adalah ini 192.168.1.0. Nah, maka yang akan tampil adalah keseluruhan dari konfigurasi ini. Dan jika kita memilih tipenya adalah laptop, misal, maka yang akan tampil adalah keseluruhan ini, keseluruhan data ini, seperti itu. Nah, jadi apa apa sih manfaat pengguna Lambda Function itu? Nah, jadi kegunaan itu adalah kemudahan membaca kode. Nah, jadi penanganan Lambda Function itu dapat membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca, terutama saat digunakan dalam fungsi filter. Selanjutnya adalah penggunaannya yang fleksibel. Lambda Function juga tuh memungkinkan penentu kriteria filter yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mendefinisikan fungsi filter tambah secara terpisah. Nah, jadi di sini kita bisa di sini kita memfilter device itu dengan IP address-nya atau misalnya dengan di sini jenisnya atau namanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada peningkatan kinerja. Jadi dengan menggunakan lambda function ini di dalam fungsi filter, nah aplikasi dapat memproses data dengan lebih efisien, terutama saat bekerja dengan volume data yang besar. Nah, jadi kita dengan menggunakan lambda function ini dapat dalam implementasi ini, aplikasi dapat memanfaatkan fitur-fitur pemrograman fungsional Python dengan baik. Jadi sehingga memungkinkan pengembang kode yang lebih ringkas, efisien, dan mudah dipelihara. Seperti itu. Sekian presentasi mini project satu dari saya. Saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.